Hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah selalu baik-baik saja. Ada kalanya hidup terasa sangat sulit. Kesulitan yang kita hadapi bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, hal itu memang benar-benar sulit adanya karena kita tidak pernah mengambil langkah untuk menghadapinya. Atau yang kedua, kita bisa membuktikan bahwa hal tersulit sekalipun bisa kita lewati cukup dengan berani menghadapinya. Berkaca dari pendakian sebelumnya yang syarat akan minimnya persiapan, kali ini saya telah melakukan beberapa upgrade barang-barang gunung, mengingat pendakian ke Gunung Ciremai ini mempunyai tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Malam itu Jumat 12 Mei 2023 pada pukul 9.45 malam, saya meluncur ke titik temu pada sebuah mall untuk berkumpul bersama dengan 5 pendaki lainnya yang akan berangkat bersama dari Kelapa Gading. Skuad pendakian kali ini umumnya berisikan kawan-kawan yang turut serta dalam pendakian Gunung Pangrango di tahun 2022 lalu. Ada beberapa wajah yang mungkin baru muncul di video pendakian kali ini, seperti Koeri dan juga Leo. Setelah semua keril dan barang bawaan sudah diangkut ke dalam mobil, kami meluncur sekitar pukul 11 dari Jakarta dan tiba pukul 2.30 pagi di base camp Kang Dian. Setelah sebelumnya kami sudah mengkonfirmasi kedatangan kami pada dini hari. Udah siap nih? Mantap. Semalam bisa tidur nggak? Di mobil. Lu tidur di mobil? Gimana? Di pagi harinya setelah mendapatkan istirahat yang cukup, kami melakukan packing ulang barang bawaan kami dan pastinya mengisi perut sebelum melakukan pendakian yang diestimasikan sekitar 7-8 jam perjalanan dari base camp hingga tiba di camping area yang kami rencanakan. Di pendakian kali ini kami juga diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan untuk memastikan fisik dari calon pendaki berada pada kondisi yang fit sehingga terhindar dari resiko-resiko yang mungkin terjadi pada saat pendakian. Cek kesehatan sudah, ada satu hal lagi yang perlu kami lakukan sebelum melakukan pendakian, yaitu mengkonfirmasi dan melunasi sisa simaksi yang harus dibayar, di mana sebagian retribusi untuk simaksi telah kami bayarkan pada saat melakukan booking online. Oh iya, di pendakian kali ini kami juga ditemani oleh keluarga pendaki yang eksis di dunia maya, yaitu Rio Ryu Adventure. Saya yakin pendakian kali ini akan semakin seru dan pastinya berkesan. Pendakian diawali pada pukul 8.15 dengan menempuh perjalanan menggunakan mobil truk seharga 60.000 per orangnya untuk pulang dan juga untuk pergi dari base camp sampai di pos selamat datang pendakian Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 45 menit dari base camp dengan melewati perkebunan dan sawah-sawah yang sangat indah. Cuaca yang cerah menambah keindahan sepanjang perjalanan, terutama Gunung Ciremai yang sudah terlihat dari kejauhan. Ranger kami yang ditugaskan di pos 6, apakah bisa camp di pos 8 atau tidak, karena di pos 8 ini terutama angin ini sangat kencang sekali di pos 8. Banyak nih. Gadgetnya semua nih. Sabar. Oke. Ciremai Sadarehe. Lupa kalimatnya apa ya? Sadarehe. Sampai puncak. Setibanya kami di perhentian terakhir sebelum memulai pendakian, kami diwajibkan untuk mendengarkan briefing dan arahan dari pihak Taman Nasional Gunung Ciremai mengenai kondisi trek pendakian beserta rekomendasi pos untuk spot camping area kami. Jam menunjukkan pukul 9.30, tidak lupa juga kami berfotoria di pelang selamat datang sebelum melangkahkan pijakan pertama di pendakian ini.
Perjalanan menuju pos 1 diawali dengan jalur terbuka dengan samping kiri kanan dipenuhi ilalang tinggi dan terik matahari yang panasnya bersaing dengan semangat pendakian yang masih membara. Tidak butuh waktu lama, sekitar 30 menit saja kami sudah tiba di pos 1. Sampai di pos 1 Lawang Gede. Jam berapa, Rel? Gak ada jam. Gavin. 9:59. Ya. Kurang lebih setengah jam tadi dari pintu gerbang ya. Sampai di pos 1. Jalan santai. Lanjut terus. Ya, ini saya udah di tengah-tengah perjalanan antara dari pos 1 ke pos 2. Sekarang sudah jam 10.36. Treknya menanjak terus. Seperti yang dilihat di belakang, vegetasi cukup rapat, jadi enak selama pendakian tuh, adem banget. Dan ini udah mulai cerah dikit, tadi sedikit berkabut. Kita lanjut lagi menuju ke pos 2. Estimasi mungkin sekitar setengah jam lagi kali ya. Ini jalurnya di depan. Menanjak tipis-tipis, terkadang ada yang menanjak curam, terkadang ada kita dapat bonus lurus, kadang kita dapat turunan juga. Jadi menurut saya cukup bervariasi sih ya treknya. Dan sejauh ini benar-benar enjoy di pendakian kali ini. Berselang 50 menit, kami sudah tiba di pos 2. Cuaca saat itu sedikit berkabut, didukung dengan vegetasi yang sangat rapat sehingga membuat kami dalam posisi yang menguntungkan untuk menahan lelah dan juga dahaga. Trek yang mula-mula masih bersahabat, lambat laun mulai menunjukkan jalur yang sebenarnya. Terpaksa kami harus mengerahkan tenaga kami seluruhnya sebelum akhirnya bisa menikmati makan siang kami di pos 4. Perjalanan menuju ke pos 3 dan pos 4 masing-masing ditempuh dengan waktu 40 menit dan juga 20 menit. Pasti 100 juta juga ya. Kita 550, 450. 100 juta sih kayak gitu ya. Segini 200. Tarebi itu dia slim. Ya, sekarang saya sudah berada di perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Perjalanan masih menanjak dan energi sudah lumayan terkuras. Sekarang kurang lebih sudah jam 12 siang. Kita rencana mau makan siang di pos 4 supaya kita punya tenaga, karena perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu lumayan panjang ya, sekitar 2 jam. Lalu mungkin rencana ngecamp di pos 6 atau kalau mungkin kita sanggup ke pos 8. Sampai di pos 4, pengorbanan cinta. Mantap. Jam 12 pas sampai di pos 4. Ya, untuk sebenarnya pos 4 ini lumayan juga ya buat mendirikan tenda karena space-nya lumayan gede. Oke, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Sekarang sudah jam 1. Mungkin perjalanan ke pos 5 sekitar 1-2 jam. Dan sekarang di sekitar saya sudah mulai turun hujan. Ya, entah ini kabut atau memang hujan. Tapi masih dikit-dikit sih, jadi saya belum mau untuk ganti jas hujan. Sambil kita naik lagi ke atas. Cuaca yang berkabut tidak menentu pasca kami menyantap makan siang, membuat kami harus berulang kali memakai dan menanggalkan jas hujan. Dari pos 4 pun kami menempuh waktu yang sama, yaitu 40 menit sampai ke pos 5 dan 20 menit saja untuk tiba di pos 6. Di pos 6 ini kami bisa mengambil air yang disediakan oleh pihak Gunung Ciremai sebagai perbekalan selama berkemah di atas nanti. Oh iya, lo jadi enteng ya? Iya. Siluknya lanjut. Nah, kita udah sampai di pos 5, Buyut Ketuk. Loh, Jam berapa, Del? 1.40. 1.40, kurang lebih sekitar 40 menit ya tadi dari pos 4.
Mengingat waktu yang masih panjang, sekitar pukul 2 setibanya kami di pos 6, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 8 dan berencana untuk mendirikan tenda di sana. Oke, kita sekarang sedang melanjutkan perjalanan menuju ke pos 7. Tadi perjalanan dari pos 5 sampai ke pos 6 kurang lebih hanya 20 menit. Sudah sampai di pos 6. Nah, karena tadi sampai masih jam 2.20, jadi kita memutuskan untuk lanjut. Dan target kita untuk bisa ngecamp di pos 8. Perubahan kontur trek pendakian mulai terasa pada perjalanan menuju ke pos 7 ini. Dari yang semula hutan rapat tertutup menjadi hutan terbuka di mana sepanjang jalur tumbuh bunga-bunga putih bermekaran, menambah keindahan jalur yang kami lewati. Uniknya juga di pendakian Ciremai via Trisakti Sadarehe ini, kami sangat dimanjakan dengan berbagai jenis atau variasi kontur trek pendakian yang berbeda-beda, di mana sangat jarang ditemui di pendakian gunung lainnya. Selepas pos 7, jalur pendakian semakin menanjak dan terbuka. Namun kali ini ditemani dengan hamparan pepohonan Edelweiss, sampai akhirnya kami melewati seperti hutan mati dan berjalan turun menuruni bukit kecil hingga tiba di pos 8. Ya, jadi tadi perjalanan dari pos 6 ke pos 7 memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kita bisa beristirahat bentar, dan tadi katanya di sana ada sinyal sedikit. Lalu sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi supaya cepat bisa sampai di pos 8. Lalu kita bisa mendirikan tenda dan menikmati sunset. Katanya bisa sunset di sana gitu. Jadi ke pos 8 kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Setelah melewati perjalanan yang panjang, yaitu sekitar 7 jam dari pos selamat datang, akhirnya kami tiba juga di pos 8 dengan keadaan beberapa tenda sudah diberdirikan oleh kawan-kawan kami yang sampai terlebih dahulu. Dari sore sampai malam hari, ada beberapa aktivitas yang kami lakukan seperti menyantap makan malam, mempersiapkan summit attack untuk esok hari, dan juga menikmati lautan bintang-bintang yang terlihat jelas malam itu. Ya, ini persiapan summit kita jam 4.45. Ya, udah bangun semua. Devin lagi siap-siap. Mantap. Duh, saya masih gelap banget nih. Dingin banget bro. Dingin banget ya. Suhunya berkisar antara tadi -2 sampai 3 derajat Celcius. Di sini juga belum banyak penerangan. Alarm membangunkan kami pada pukul 4.30 pagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka pintu tenda, berharap tubuh saya segera menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pukul 5 tepat, kami berangkat summit attack berjalan menyusuri punggungan Gunung Ciremai.
Tak lupa pula doa kami panjatkan agar perjalanan kami berjalan dengan lancar sampai nanti turun kembali ke tenda kami. Vegetasi perjalanan menuju ke puncak sangatlah terbuka. Angin gunung masih lalu lalang menerjang jaket hangat yang kami kenakan. Tampak di kejauhan, gradasi oranye telah menghiasi pagi itu. Saya yakin sinar matahari sebentar lagi akan datang untuk menemani perjalanan kami. Walaupun pendakian ini terbilang cukup berat, mengingat untuk mencapai camping areanya saja membutuhkan waktu 7 jam dan tenaga yang sudah terkuras di hari kemarin, kami semua tetap bersemangat menggapai titik tertinggi pendakian ini. Menurut saya, setiap jalurnya sangat bisa dinikmati, bahkan sebelum menggapai puncak, kami seringkali bersantai sebentar untuk menikmati momen. 1 jam 30 menit adalah waktu yang kami butuhkan untuk akhirnya tiba di puncak Ciremai, Atap, Jawa Barat. Tak disangka-sangka pemandangan jauh lebih indah dari atas ini. Yang harus diperhatikan adalah lahan atau area bibir puncak Gunung Ciremai yang sangat terbatas, sehingga kita harus berhati-hati untuk berjalan di sekitarnya, terutama pada saat mengambil gambar maupun merekam. Serem buaya. Apa Elin dulu? Elin belum ya? Ya, tiba juga di puncak Gunung Ciremai. Belakangnya gila sih. Gue pegangin bro. Gue bagian ini dah, gue bagian pegang belakang. Udah sampai sana baru gue kasih. Halo. Oh, Puncak. buset. Ini berdiri di sini ya. Ayo, Tuh, ini ekstrim banget nih di sini nih. tadi bawa. Halo, lagi makan ini. Nah, Rio lagi makan. ini cakep banget view-nya. Halo, pagi-pagi. Ini desa yang nggak pernah dapat matahari pagi. Tampak dari kejauhan para pendaki yang juga menggapai puncak Ciremai dari berbagai macam jalur. Sangat beruntung cuaca cerah turut menemani perjalanan hingga ke puncak ini. Ya. Om Darel mana Om Darel? Setelah puas mengabadikan momen, kami berjalan menuruni puncak menyusuri jalur yang kami lalui. Baru saya ketahui setelah matahari mulai tinggi, jalur ini juga dipenuhi pohon edelweiss yang tentunya menambah keindahan sisi lain Gunung Ciremai ini.
Ketika kami sampai di camping area, beberapa dari kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Ada yang menyiapkan makan siang, dan saya sendiri menyeduh secangkir kopi untuk dinikmati. Udah luruskan tapi. Harus golden black lagi. Golden black lagi, Bang. Jam menunjukkan pukul setengah 12 siang. Matahari tepat berada di atas kepala kami. Teriknya matahari di gunung terkadang membuat kepala pusing walaupun angin sejuk masih berhembus menghampiri. Tapi bagi saya pribadi, hal itu tentunya tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah tidak hujan selama pendakian. Setelah semua selesai makan dan packing barang bawaan ke dalam carrier, kami segera bersiap untuk menuruni Gunung Ciremai. Inilah kisah pendakian kami ke Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Pendakian yang terlihat sulit setelah mengetahui jalur ini menempuh ketinggian yang lumayan secara elevasi dan waktu tempuh yang sangat panjang berubah menjadi kisah perjalanan yang tak terlupakan. Langkah pertama akan selalu menjadi yang terberat, tetapi hasil akan mengikuti setiap orang yang mau berjuang.